Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal KSM MTS 2021 pelajaran IPS. Soalnya adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial berimbas pada munculnya cerdik cendekia Indonesia di awal abad 20, yang kemudian mengkampanyekan arti penting kebangsaan untuk kemerdekaan Indonesia. Kebijakan tersebut adalah, pilihannya adalah politik etis, kultur stelsel, gerakan 3A, atau agraris Sweat. Politik etis atau politik balas budi merupakan politik pemikiran kolonial Hindia Belanda, sekarang Indonesia, selama 4 dekade dari 1901 sampai tahun 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pengumuman ini sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah Wing West atau wilayah yang menghasilkan keuntungan. Ini juga menandai dimulainya kebijakan pembangunan modern, sedangkan kekuatan kolonial lainnya berbicara tentang misi peradaban yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah. Kebijakan politik etis terangkum dalam program Trias van Deventer yang meliputi irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan yang ketiga adalah edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Salah satu dampak politik etis adalah lahirnya golongan terpelajar dan terdidik hasil dari berdirinya sekolah-sekolah di Indonesia. Para pelajar ini kemudian membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk kultur stelsel atau sistem tanam paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 20%, untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun. 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian, jadi 100%, wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik tanam paksa ini pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Kemudian tanam paksa dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 yang mengawali era liberalisme ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Kemudian gerakan 3A. Gerakan propaganda Jepang 3A atau gerakan 3A merupakan sebuah gerakan propaganda dari Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia II dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Sendenbu atau Departemen Propaganda giat melancarkan propaganda. Isi propaganda mengklaim bahwa Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya untuk membebaskan seluruh Asia dari penjajahan bangsa Barat. Selain itu, Jepang juga mengklaim mempersatukan Asia dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang.
Salah satu upaya agar rakyat dan pemimpin nasional Indonesia mau mendukung Jepang adalah dengan mendirikan beberapa organisasi dan perkumpulan. Organisasi dan perkumpulan yang didirikan pemerintah Jepang salah satunya adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan tanggal 29 April 1942, tepat dengan hari perayaan ulang tahun Kaisar. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Sendenbu, Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu menunjuk tokoh pergerakan nasional Mr. Samsudin atau Raden Samsudin sebagai ketua. Namun nyatanya, gerakan 3A ini hanya berumur beberapa bulan saja karena dianggap tidak menguntungkan bagi pihak Jepang, bahkan tidak berhasil dalam menarik simpati rakyat Indonesia. Pada September 1942, gerakan 3A dibubarkan karena terjadi perpecahan internal di antara penguasa Jepang. Selain itu, gerakan 3A dinilai kurang populer karena dipimpin oleh Mr. Samsudin, seorang tokoh nasionalis yang disebut kurang dikenal masyarakat Indonesia. Kemudian Agraris Suet atau Undang-Undang Agraria 1870 diberlakukan tahun 1870 oleh Engelbertus de Waal, Menteri Jajahan, sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau Agraris Suet adalah kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan tanam paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil sekaligus keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta. Undang-Undang Agraria memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa tercatat. Tanah penduduk dijamin sementara, tanah tak bertuan dalam sewaan dapat diserahkan. Undang-undang ini dapat dikatakan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda atau Indonesia. Undang-Undang Agraria sering disebut sejalan dengan Undang-Undang Gula, sebab kedua undang-undang itu menimbulkan hasil dan konsekuensi besar atas perekonomian di Jawa. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria adalah melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika, Jepang, Cina, dan lain-lain. Kemudian membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Dampaknya adalah perkebunannya diperluas baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Angkatan laut dimonopoli oleh perusahaan KPM, angkutan laut ya, yaitu perusahaan pengangkutan Belanda. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, politik etis. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!